Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pengacara Koboy. Saya akan membacakan catatan saya tentang apa itu delik ya. Ya, dari pengertian delik dan macam-macam delik. Jadi pengertian delik ini, kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum, yang di dalam Wetboek van Strafrecht Nederland dinamakan strafbaarheid. Dalam bahasa Jerman disebut delik. Dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delik. Dalam kamus bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tidak pidana. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, handelen atau doen, atau suatu melalaikan, virgin atau nalaten, maupun akibatnya, keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu. Dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Utrecht tahun 1994 251. Tirta Meja Leiden Merpaung 2005 menjelaskan itu juga menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik. Andi Janel Abidin juga tahun 1978 menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. Banyak juga penjelasan-penjelasan daripada pakar-pakar hukum terdahulu mengenai delik dalam arti strafbaarheid. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi berbeda. Menurut Vos, mendefinisikan delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hamel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Profesor Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian dari delik menurut beberapa pakar juga bervariasi ya, tapi ya itulah namanya tafsirannya dari atau pendapat dari beberapa pakar di Indonesia. Namun di Indonesia ini ada beberapa jenis delik ya, yaitu satu, delik kejahatan adalah delik rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman atau ancaman hukumannya lebih berat. Ini delik kejahatan. Kalau ancamannya hukumannya lebih berat, masuk kategori delik kejahatan. Yang kedua yaitu delik pelanggaran, adalah biasanya disebut delik undang-undang yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya. Yang ketiga yaitu delik formil, yaitu delik yang selesai jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh, delik pencurian pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik, gitu kan. 4. Delik material adalah jika yang dilarang itu itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh, delik pembunuhan pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan sebagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya, yakni adanya orang mati terbunuh sebagai tujuan si pembuat atau pelaku delik. Ya, ini delik material ya, dan ini masuk ke beberapa jenis delik. Dan delik kelima yaitu delik umum, adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh, penerapan delik kejahatan dalam buku 2 KUHP, misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP. Dan yang keenam, delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu. Dalam kualitas tertentu misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, kejahatan ekonomi, subversif dan lain-lain. 7. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara, aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Itu delik biasa. 8. Delik dolus adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh, pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 9. Delik culpa, yakni perbuatan sesuatu dilakukan karena kelalaiannya,
kealpaannya atau kurang hati-hatinya, atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Contoh, seorang sopir menabrak pejalan kaki karena kurang hati-hati menjalankan kendaraannya. Seorang buruh yang membuang karung beras dari atas mobil tiba-tiba jatuh terkena orang lain dan sementara berjalan yang sementara berjalan kaki dan celaka. Itu delik culpa. Kalau delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contohnya pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau mencuri hewan, atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain. Keadaan yang menyertai itu yang memberatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi. 11. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan. Contoh pasal 362 delik pencurian biasa. 12. Delik berdiri sendiri, just standing delik adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh, seorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa. 13. Delik berlanjut, fortgesetzt delik handling adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan. 14. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Contoh, perbuatan mencuri yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah, diatur dalam pasal 362 KUHP. 15. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan pasal 164 KUHP. Jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan. Jadi itu delik omisionis. Apabila ada orang melihat kejahatan tapi diam aja, itu masuk dalam delik omisionis. 16. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan korban. Contoh, pencurian keluarga pasal 367 KUHP, delik penghinaan pasal 310 KUHP, delik perzinahan pasal 284 KUHP, dan delik-delik dan pasal-pasal lainnya. Itulah jenis-jenis macam delik. Ada 16 delik di Indonesia ini. Silakan dikaji penerapannya untuk dasar kita melaporkan sesuatu. Itu bahan kajian juga pada aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Jadi bukan saja 2 delik, di sini ada 16 delik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengacara Koboy.